Kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Marunda, Jakarta Utara bukanlah hal yang baru. Kampus berseragam biru ini memiliki jejak kelam yang terus berulang. Seakan tak pernah belajar, kekerasan antar siswa terus terjadi. Korban pun berjatuhan, bahkan nyawa melayang. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, sudah terjadi 6 kali kekerasan di STIP yang ditangani oleh polisi. Pada 12 Mei 2008, taruna tingkat pertama STIP Agung B. Gultom tewas di tangan 10 taruna senior. Selain itu ada 3 taruna lain yang mengaku bahwa dianiaya bersama Agung. Pada November 2008, kekerasan di STIP kembali terulang. Jegos, 19 tahun, taruna tingkat pertama, dianiaya oleh taruna senior hingga gegar otak. Kekerasan ini dilatari Jegos tak kunjung mencukur rambut setelah diingatkan. Tahun 2012-2013, berdasarkan data hasil catatan Polres Metro Jakarta Utara, ada 2 kasus kekerasan yang terjadi di STIP. Pada tahun 2014, nyawa taruna pertama Dimas Dikita Handoko melayang sia-sia di tangan para senior. Dimas tewas dianiaya para seniornya karena dianggap tidak respek terhadap para seniornya. Pada 10 Januari 2017, taruna pertama Amirullah Aditya Putra tewas dianiaya oleh 5 taruna senior tingkat 2. Polsek Metro Cilincing menetapkan 4 taruna tingkat 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan Amirullah Aditya Putra tewas. Keempat tersangka kini ditahan di Polsek Metro Cilincing. Korban Amirullah Aditya Putra ini dianiaya oleh 4 orang seniornya yang berinisial S, I, A, dan W. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku kasus penganiayaan dari senior kepada juniornya sudah sering terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang berada di bawah binaan kementeriannya. Kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Jadi kita secara khusus menyatakan ketat apabila ada senior yang melakukan itu, sanksinya keluar. Keempat pelaku taruna tingkat 2 itu terancam sejumlah pasal berlapis. Di antaranya pasal 170 KUHP tentang tindakan kekerasan yang menyebabkan maut dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun. Subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Marunda, Jakarta Utara bukan hal baru. Seakan tidak pernah belajar, kekerasan antar siswa terus terjadi. Korban pun berjatuhan, bahkan nyawa ikut melayang. Ya, dan pemirsa, untuk membahas hal itu telah hadir narasumber pengamat pendidikan Indra Harismiaji, dan melalui Aviwes ada Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan Bapak Wahyu Satrio Utomo yang saat ini berada di kampus STIP Jakarta Utara. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang. Selamat siang. Mas Rudi atau Mas? Ini dengan Rudi, Dengan Rudi dan ada juga dengan saya dan Cakri. juga Mbak Cakri di sini, Pak Wahyu. Ya, Mas Rudi. Ya, saya ke Pak Indra dulu. Pak Indra, ini kalau kita melihat apa yang terjadi di STIP, ini nampaknya peristiwa tragis kalau boleh saya katakan yang terulang kembali gitu. Menurut Mas Indra, menurut Pak Indra, apa kira-kira yang menjadi penyebab? Ya, yang pertama adalah ini bisa lihat adalah satu potret dari bangsa kita ini seperti apa, sistem pendidikan kita seperti apa, yang kalau kita lihat dari tadi sejarahnya ya, yang walaupun hanya ditarik sampai 2008 ya. Tidak ada satupun kejadian ini yang terjadi 1 lawan 1. Oke. Semuanya adalah kelompok yang kuat menindas yang lemah, yang satu ini. Jadi kenapa bangsa kita dijajah 350 tahun kan gitu? Karena yang namanya kelompok orang bangsa kita itu tentang kelompok itu kuat sekali, ya kan, dan betul-betul akan ya gimana caranya lah kalau dia kuat akan menindas yang lemah. Ini budaya bangsa kita. Kalau ya secara politik kan sebetulnya seperti sapu lidi, kita berkelompok supaya kuat, supaya tidak diganggu. Tapi kalau ini menjadi kuat justru untuk menyerang, mengganggu. Karena kondisinya bukan kita kekuatannya itu secara menyeluruh, tapi yang kecil-kecil ini yang membuat
terjadi seperti ini dan makanya kan muncul dari pendiri bangsa kita muncul ide adanya Pancasila itu kan dalam konteks untuk mempersatukan ini, ya kan? Coba kita lihat sila nomor 2 itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ini beradab atau biadab kondisi yang seperti ini, kan gitu. Jadi kenapa ini semua terjadi? Saya sering kali bicara di media adalah kita punya problem besar di sistem pendidikan kita. Oke. Sistem pendidikan kita tidak punya grand design, sistem pendidikan kita tidak punya blueprint yang ingin menciptakan manusia atau SDM Indonesia yang seperti apa sih? Di atas Pak Presiden bicara tentang revolusi mental. Saya angkat topi tentang memang itu yang dibutuhkan dan bahkan Bung Karno pun juga mengatakan itu yang dibutuhkan. Dan pada saat Orde Baru sebetulnya kita sering mendengar istilah manusia Indonesia seutuhnya sebetulnya kan. Jadi orang yang sehat, terus mentalnya juga baik, juga cerdas segala macam sebetulnya. Itu ada istilah yang menjadikan jargon. Betul, artinya memang banyak orang sudah paham. Ini yang memang dibutuhkan karena kekuatan bangsa kita itu luar biasa loh. Dengan beraneka ragam, dengan jumlah yang besar, dengan kekayaan alam yang besar, itu luar biasa kekuatannya. Tapi karena sistem pendidikan kita yang sangat lemah, ya kan, itu yang membuat kondisi kita seperti dan yang terjadi seperti ini. Satu hal yang harus kita pahami bersama, mereka yang di STIP ini adalah orang dewasa semua. Ya, Pak Indra, kita coba tanyakan ke Pak Wahyu Satrio Utomo, Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan yang saat ini berada di STIP. Pak Wahyu. Ya. Pak Wahyu, ini kenapa peristiwa seperti ini kok terulang kembali, Pak, di STIP? Ya, pertama tentunya kami semua menyesalkan dan juga sangat prihatin dan juga turut bersungkawa yang sedalam-dalamnya. Bahwa tentunya peristiwa ini tidak kita kehendaki, Pak. Bahwa sistem pendidikan di sekolah tinggi pelayaran ini memang tujuannya adalah bagaimana kita bisa meluluskan para sumber daya manusia transportasi yang prima fisiknya, yang profesional cara kerjanya, dan beretika. Ini semua tujuannya adalah kalau nanti mereka selesai sekolah, mereka sebagai operator, baik sebagai nahoda atau mualim atau sebagai rais kapal, mereka bisa melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, disiplin yang tinggi, patuh aturan, sehingga betul-betul mampu menjaga keselamatan manusia-manusia yang diangkut, termasuk kapal, termasuk barang yang diangkut. Itu tujuan akhirnya sebetulnya. Model pendidikan kita, konsepnya ada dua, membentuk hard skill dan membentuk soft skill kompetensi. Kalau hard skill itu adalah ilmu teknis, ya, ilmu yang melatih dia untuk punya keterampilan secara teknis. Dan yang sifatnya soft skill itu adalah satu ilmu yang memang diberikan pada mereka untuk mereka mampu memanage dirinya sendiri, mampu memanage hubungan dengan orang lain, mampu memanage hubungan dengan sekolah, dan mampu memanage dengan Tuhan. Oleh karena itu sistem kita adalah diasramakan atau boarding school secara keseluruhan, yang tujuannya adalah untuk membentuk mereka agar tidak hanya hard skill yang mereka kuasai, tapi soft skill juga mereka kuasai. Oleh karena itu tujuan akhirnya bahwa kalau mereka naik di atas kapal nanti, kapal itu bukan ruang kosong, kapal itu sudah ada kru-kru yang lain yang dari berbagai macam negara mungkin. Oleh karena itu bagaimana mereka harus cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk itu maka perlu dibekali dengan berbagai. Pak Wahyu, maaf saya potong, Pak. Ini kan memang sebetulnya STIP punya tujuan yang luar biasa baik, Pak Wahyu. Tapi kenapa peristiwa-peristiwa seperti ini terulang? Itu dia pertanyaannya. Mengapa tujuan yang tadinya baik itu justru di tengah jalan banyak siswa yang malah akhirnya meninggal karena dipukuli gitu? Ya, jadi begini. Sebetulnya apa yang terjadi ini betul-betul di luar sepengetahuan dari para pengawas sekolah. Saat ini sedang dilakukan penelitian oleh tim investigasi untuk mengetahui, pertama adalah bagaimana caranya taruna tingkat 1 itu berada di barak taruna tingkat 2. Ini yang sedang diteliti. Kenapa soal itu terjadi? Karena aturan yang berlaku di sekolah tinggi pelayaran, setelah jam 10 malam, taruna itu harus masuk barak dan harus mereka istirahat. Tidak boleh ada yang keluar barak. Tapi tadi malam terjadi bahwa ada taruna tingkat 1 yang kedapatan berada di barak tingkat 2. Dan terjadilah peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan yang saat ini mudah-mudahan sore nanti
tim investigasi sudah bisa menghasilkan temuan yang akan kami jadikan dasar untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap sistem pengasuhan taruna di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini. Artinya, kalau boleh saya potong Pak Wahyu, artinya dari pernyataan Pak Wahyu, proses pengawasan di sana masih banyak celah yang bisa dilihat oleh dalam tanda kutip oknum siswa yang ingin melakukan hal itu. Ya, saya kira tepat seperti itu. Dan di kami pun kami akui bahwa tentunya ada kelalaian yang dilakukan oleh para petugas pada malam itu. Ini yang harus kami nantinya bisa buktikan. Dan mudah-mudahan tim investigasi nanti sore sudah bisa menghasilkan satu temuan yang akan dapat kami jadikan sebagai dasar untuk melakukan langkah tindak lanjut. Yang jelas begini, dalam aturan pembinaan mengenai subsidi kompetensi, kita punya yang namanya pedoman pola asuh taruna. Itu yang berlaku di setiap sekolah di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Dan itu menjadi dasar yang harus digunakan oleh setiap pengasuh, instruktur, atau dosen di sekolah-sekolah di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Kalau saja itu betul-betul dilaksanakan dan dipatuhi dan diterapkan di sekolah-sekolah, maka insya Allah tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Ya. Karena dalam pedoman pola asuh tidak boleh sama sekali atau tidak ditolerir kekerasan dalam bentuk apapun. Itu permasalahannya. Iya, Pak Dan Wahyu. sekali lagi, sebagai Pak Wahyu, catatan, tapi ini kalau dilihat bahwa- ada catatan juga dari Ya. tahun 2008 sampai 2014 dan 2017 yang terakhir ini kejadiannya berulang. Sementara pengawasan dan juga tadi ada tujuan-tujuan sistem pendidikan yang sudah diterapkan dengan baik oleh STIP, seharusnya itu bisa diterapkan dengan baik. Pengawasan nampaknya juga longgar, sampai ada juga oknum-oknum taruna yang bisa melakukan kesalahan seperti itu di dalam lingkungan sekolah. Dan ini dikatakan juga tradisi antara taruna senior dengan junior, ada tindak kekerasan yang bisa dilakukan. Tanggapannya seperti apa Pak dengan adanya ini bisa berulang dan sampai juga dikatakan ada tradisi dari senior kepada junior yang melakukan tindak kekerasan seperti itu? Ya begini Mbak, 2008 terjadi kasus meninggalnya seorang taruna dan pelakunya sudah dihukum. Sejak 2008, 2014 terjadi lagi, tapi itu tidak dilakukan di dalam kampus STIP, tapi dilakukan di rumah kos salah satu taruna. Tapi itu pun kami tidak bisa lepas tangan, karena itu taruna kami. Dan terakhir terjadi 2017. Artinya bahwa di kampus STP sendiri, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, tidak terjadi hal-hal seperti itu. Berhasil dilakukan satu kehidupan yang sangat kondusif dalam kampus ini. Itu yang faktanya yang terjadi. Oleh karena itu, kami pun ya menunggu sore ini hasil dari tim investigasi untuk mengetahui mana hal-hal yang harus kita perbaiki, ya, mana hal-hal yang memang harus kita sempurnakan, terutama dalam sistem pengasuhan taruna. Dan itu kami juga mengharapkan masukan-masukan dari berbagai pakar untuk dapat memberikan sumbang saran untuk kami dapat bagaimana kami menciptakan taruna-taruna yang disiplin, tanggung jawab, patuh aturan tanpa terjadinya kekerasan-kekerasan yang tidak kami harapkan sama sekali. Baik, seperti itu. Pak Wahyu Satrio Utomo, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut, dan juga Mas Indra, kita jeda sebentar. Pemirsa, Anda juga nanti bisa menghubungi nomor telepon yang nanti akan kami tayangkan di layar. Lanstok masih akan kembali usai jeda.